Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Fanatisme masyarakat dunia terhadap sepak bola sudah terjadi sejak lama. Jadi, sepak bola sudah mendarah daging dan sudah menjadi bagian dari kehidupan mayoritas masyarakat dunia. Banyak cerita dari para pelaku sepak bola yang tercatat sebagai bagian dari sejarah sepak bola itu sendiri. Tahukah kalian, beberapa kejadian yang sulit diterima nalar pernah terjadi di dunia sepak bola? Di video kali ini saya akan membahas dua di antaranya. Dua kebohongan terbesar yang pernah terjadi di dunia sepak bola. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa share, like, juga subscribe agar kalian bisa membantu saya membangun channel saya ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasannya. Percayakah kalian, ada orang yang sama sekali tidak bisa bermain bola, tapi dikontrak klub-klub besar Liga Brazil seperti Flamengo, Botafogo, Fluminense, juga Vasco da Gama. Percaya tidak percaya, tapi orang ini sudah melakukannya. Namanya Carlos Kaiser Hernky. Dia lahir di Porto Alegre pada tanggal 2 Juli 1963. Seperti anak-anak di Brazil pada umumnya, Carlos Kaiser juga punya cita-cita menjadi pemain sepak bola ternama. Tapi menyadari bakat sepak bolanya tidak akan mendukung cita-citanya, Carlos Kaiser punya cara sendiri untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Memanfaatkan koneksinya dengan pemain-pemain hebat Brazil pada era itu, seperti Renato Gaucho, Zico, Carlos Alberto, juga Bebeto. Carlos Kaiser kerap mengundang dan mentraktir pemain-pemain bintang tersebut. Sebagai imbalannya, Kaiser meminta mereka merekomendasikan dia ke klub-klub papan atas di Brazil. Karena pada masa itu belum ada akses internet, klub-klub sepak bola cenderung percaya pada rekomendasi pemain, apalagi jika yang berkata para pemain bintang. Hasilnya, beberapa klub besar di Brazil tertarik menggunakan jasa Carlos Kaiser. Klub pertama yang mengontraknya adalah Puebla. Setelah dikontrak, Kaiser akan meminta waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya, dan itu memakan waktu 1-3 bulan. Dia pun lebih banyak berlatih fisik ketimbang memegang bola. Setelah 3 bulan pemulihan fisik, Kaiser akan memulai drama lainnya. Dia akan berpura-pura cedera saat latihan. Berhubung saat itu alat-alat medis belum secanggih sekarang, para staf kesehatan pun percaya dengan cedera-cedera yang dikeluhkan pemain. Dengan cederanya, Kaiser sudah melewati setengah musim dengan memakan gaji buta. Hal seperti itu terus dia lakukan saat dia berpindah-pindah klub. Dari tahun 1972 sampai 1992, dalam 20 tahun karir sepak bolanya, ada 10 klub yang menggunakan jasa Carlos Kaiser. Sebagian adalah klub-klub papan atas Liga Brazil. Dan di semua klub yang dibelanya, pemain yang mengaku berposisi sebagai striker tersebut tidak sekalipun bermain di pertandingan kompetitif. Ada cerita menarik saat Kaiser membela Bangu pada tahun 1988. Saat itu, dia dimasukkan di line up pemain cadangan. Ketika Bangu tertinggal 0-2, pelatih meminta Kaiser untuk bermain. Dia pun panik. Tapi dia tak kekurangan akal saat dia sedang pemanasan di samping tribun. Tanpa alasan Kaiser memukul supporter lawan yang meneriakinya, sehingga dia dikeluarkan sebelum bermain. Pada sebuah wawancara dengan media asing saat dia sudah pensiun, Carlos Kaiser berkata,
Saya tidak pernah bermain karena saya tidak ingin bermain. Saya hanya ingin bersenang-senang dan tidak punya profesionalisme. Itulah cerita singkat tentang Carlos Kaiser, pemain sepak bola yang memakan gaji buta selama 20 tahun karirnya di sepak bola. Premier League atau Liga Inggris adalah liga terbesar di dunia saat ini. Liga dengan persaingan paling ketat, juga liga yang menjadi destinasi pemain-pemain papan atas dunia. Liga Inggris sendiri tak luput dari rumor atau pemberitaan miring, umumnya terkait transfer pemain atau kursi panas pelatih. Berbicara transfer pemain, pada tahun 96 ada kebohongan terbesar yang mewarnai bursa transfer di Liga Inggris. Cerita berawal saat Graeme Souness, pelatih Southampton di musim itu, menerima telepon dari orang tidak dikenal yang mengaku sebagai George Weah, pemain terbaik AC Milan pada saat itu. Di telepon tersebut, George Weah merekomendasikan keponakannya yang dikatakannya bernama Alidia. Dia berkata Alidia pemain muda berbakat dan sedang bebas transfer. Karena yang merekomendasikan salah satu pemain terbaik dunia, tanpa pikir panjang, Graeme Souness langsung menyiapkan kontrak untuk Alidia. Singkat cerita, Alidia pun bergabung dengan Southampton dan rencananya akan langsung dimainkan untuk tim reserve melawan Arsenal. Beruntung bagi Alidia, pertandingan tersebut ditunda karena cuaca buruk. Hingga akhirnya, tibalah saatnya Alidia harus membuktikan kapasitasnya. Tepat pada hari Sabtu tanggal 23 November tahun 96, debut Alidia di Liga Inggris bersama Southampton dimulai. Masuk di menit ke-32 menggantikan Matthew Letizia. Alidia resmi bermain di Liga Inggris. Namun dengan cepat Graeme Souness menyadari kalau Alidia hanyalah pemain amatiran. Alidia yang begitu canggung akhirnya ditarik keluar pada menit ke-85 dan digantikan oleh Ken Mongko. Selepas laga, Graeme Souness membuka suara jika ia telah ditipu oleh Alidia. Namun dia tidak punya pilihan karena Southampton sedang dilanda badai cedera. Intinya adalah kami melihatnya di latihan dan kami sudah memutuskan bahwa dia tidak cukup bagus. Kemudian saat pertandingan kami mendapatkan masalah dengan Letizia dan di waktu yang sama dengan 3 penyerang lainnya, ujar Graeme Souness. Legenda Southampton angkat bicara mengenai Alidia yang menggantikannya di laga tersebut. Saya tidak pernah menyaksikan hal semacam ini selama 16 tahun berkarir di Southampton. Dia seperti ayam tanpa kepala. Tapi yang paling lucu adalah dia berlari ke daerah di mana tidak ada bola. Saya rasa dia mencoba menghindarinya, kata Letizia. Setelah kejadian itu, surat kabar Inggris heboh oleh berita tentang Alidia. Setelah Southampton melepas Alidia, kebenaran pun terungkap bahwa George Weah tidak pernah menelepon Graeme Souness. Itulah 2 kebohongan terbesar dalam dunia sepak bola dan akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Semoga kalian menyukainya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.